Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ramadan, NIM 120802118842 dari kelas 4E Agroteknologi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan PPT tentang pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida kimia. Macam-macam pencemaran pestisida. Yang pertama, pencemaran air. Air yang terkontaminasi pestisida menjadi ancaman besar bagi kehidupan akuatik. Itu bisa mempengaruhi tanaman air, menurunkan oksigen terlalu dalam air, dan dapat menyebabkan fisiologis dan perubahan perilaku dalam populasi ikan. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pestisida berkontribusi pada polusi udara ketika disemprotkan melalui pesawat terbang. Pestisida dapat tersuspensi di udara sebagai partikulat yang terbawa oleh angin ke area selain target dan mengkontaminasinya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi karena penggunaan pestisida berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan pH tanah turun. Tanah menjadi asam hingga kesuburannya menurun. Selain itu, kandungan pestisida yang beracun akan mengendap di tanah dan berbahaya jika terjadi kontaminasi dengan manusia. Selanjutnya, penggunaan pestisida kimia yang kurang bijaksana dan akan membawa dampak buruk bagi petani, pengguna, hama, sasaran, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, mengakibatkan keracunan bagi pengguna secara cepat maupun lambat. Yang kedua, meningkatkan resistensi atau kekebalan hama terhadap pestisida yang berbahan aktif sama dan diaplikasikan secara terus-menerus. Yang ketiga, terjadinya resurgensi atau ledakan hama generasi berikutnya karena aplikasi pestisida kimia ikut membunuh musuh alami. Yang keempat, timbulnya hama sekunder karena terbunuhnya musuh-musuh alami menyebabkan hewan yang mulanya bukan hama akhirnya berkembang pesat hingga pada tingkat merusak. Yang kelima, merusak atau membunuh makhluk hidup yang berguna seperti serangga, penyerbuk, patogen, parasit, dan predator. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan pestisida. Pestisida kimia digunakan bila hama penyakit sudah melebihi ambang ekonomi dan apabila mengendalikan lainnya sudah tidak efektif lagi. Sebelum penggunaan pestisida lebih dahulu dipastikan jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Bila ragu-ragu, lebih baik berkonsultasi dengan PPL atau PPOPT. Kemudian penggunaan pestisida dengan dosis yang sudah diterapkan kemasan. Alat penyemprot harus diperiksa sebelumnya, baik kondisi maupun kebersihannya, sehingga aplikasi berjalan efektif dan efisien. Menggunakan alat pengaman berupa masker, kaos tangan, sepatu bot, dan baju lengan panjang. Waktu paling baik untuk penyemprotan adalah pagi dan sore hari saat angin tenang. Setelah melakukan penyemprotan segera mandi dan bersihkan semua alat semprot. Dan hal-hal yang mencemari lingkungan karena pestisida. Hal lain, jika tumpahan pestisida sebagai bahan kimia yang berlebihan pada permukaan tanah akan mencemari lingkungan tanah sekitar. Ini karena senyawa kimia racun tersebut akan diserap oleh partikel-partikel tanah yang akan merusak mikroorganisme yang berada di tanah tersebut. Herbisida menjangkau tempat lain yang seharusnya menjadi target, termasuk spesies non-target, perairan, udara, makanan, dan sedimen. Pestisida dapat menjangkau dan mengkontaminasi lahan dan perairan ketika disemprot secara aerial, dibiarkan mengalir dari permukaan ladang, atau dibiarkan menguap dari lokasi produksi dan penyimpanan. Penggunaan pestisida berlebih justru akan menjadikan hama dan gulma resisten terhadap pestisida. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan pada PPT ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.